Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Agustin. Saya dari kelas 6 SIP 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang packing order teori. Nah, packing order teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal perusahaan dibandingkan eksternal perusahaan. Nah, penggunaan dana internal ini lebih didahulukan dibandingkan penggunaan dana dari eksternal perusahaan. Penggunaan sumber pendanaan eksternal oleh perusahaan dilakukan apabila sumber pendanaan internal perusahaan tidak lagi dapat mencukupi. Nah, teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kasnya dari hasil kegiatan operasionalnya. Nah, teori ini menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Nah, kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Nah, ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, teori packing order ini dimulai dengan informasi yang asimetris karena manajer dianggap lebih banyak mengetahui informasi tentang prospek, tentang resiko dan nilai perusahaan mereka daripada investor luar. Nah, informasi asimetris ini mempengaruhi pilihan antara pembiayaan internal dan eksternal dan antara masalah utang dan ekuitas. Nah, oleh karena itu ada urutan kekuasaan untuk pembiayaan proyek yang baru. Di sini ada beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan packing order teori. Dan salah satunya adalah variabel cash holding. Ini memiliki keterkaitan dengan packing order teori karena packing order teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Nah, variabel independen juga ada yang memiliki keterkaitan dengan packing order teori, salah satunya adalah cash flow. Karena perusahaan dengan tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Nah, dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal daripada eksternal. Selain itu, ada juga variabel capital expenditure yang memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Nah, menurut teori packing order, ada hubungan yang negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap. Nah, jika sebuah perusahaan berinvestasi, dalam hal ini aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Nah, perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar.